Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqna bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Ba'du, ya, teman-teman sekalian, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Fahmul Munir, ya. Kitab karya seorang ulama besar dari Al-Azhar Mesir, yaitu Syekh Usamah Sayyid Al-Azhari, ya. Malam hari ini kita sudah di pertemuan yang ke-8, ya. Kita sudah membahas banyak hal sebagaimana saya ulas, ya, setiap memulai kajian, ya, bahwa kita sudah membahas problem. Jadi ini adalah kitab yang berupaya untuk meluruskan tafsir-tafsir kelompok atau gerakan-gerakan ekstrim, gerakan-gerakan radikal, gerakan-gerakan teror yang mengatasnamakan Islam dan membawa atau menyeret ayat Al-Quran sebagai pembenar untuk tindakan-tindakan mereka. Problemnya bukan di Al-Qurannya, bukan di hadisnya, tetapi problemnya adalah pada pemahaman atau tafsir-tafsir mereka, ya. Gitu. Nah, karena itu uh, Syekh Usamah As-Sayyid Al-Azhari ini seorang ulama besar dari Mesir berupaya meluruskan pemahaman-pemahaman tafsir-tafsir terhadap beberapa ayat tertentu yang sering disalahpahami oleh orang-orang yang ekstrim, ya, mengatasnamakan Islam, ya. Kelompok ekstrim sendiri sebetulnya sejarahnya sudah panjang, ya. Saya mungkin sudah pernah nyampaikan beberapa kali, ya. Orang-orang ekstrim itu benihnya dari zaman Nabi pun sebetulnya sudah ada, ya, yaitu pada sosok yang bernama Dzulkhuwaisirah, ya, di mana pada saat itu Nabi sedang membagikan ghanimah, kemudian tiba-tiba orang ini interupsi dan mengkomplain atau memprotes Nabi agar supaya menuntut Nabi berbuat adil, itu. Sehingga Nabi eh, apa namanya mungkin tersinggung, gitu, dan Nabi kemudian mengatakan kalau saya ini tidak adil, siapa lagi yang akan berlaku adil? Padahal Nabi Muhammad adalah orang yang paling adil. Nabi kemudian, sebagaimana kita mungkin sudah pernah membaca, ya, dalam hadisnya, bahwa Nabi kemudian melanjutkan bahwa menubuatkan atau meramalkan, gitu, atau memberitahukan bahwa nanti di suatu kelak, ya, itu akan muncul dari keturunan-keturunan orang semacam Dzulkhuwaisirah ini adalah orang-orang yang, ya, ciri-cirinya panjang disebutkan di dalam hadis itu, ya. Yang intinya adalah cirinya mereka suka mengkafirkan, terutama mengkafirkan pemerintahan, ya. Dan itu kemudian nyata, ya. Waktu Nabi diprotes pada saat itu, posisi Nabi adalah sebagai kepala negara di Madinah, ya. Kemudian nggak jauh atau nggak lama dari beliau, kemudian muncul kelompok yang namanya Khawarij. Di zamannya di zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, ya, di dalam Islam, di mana mereka mengatakan bahwa Ali dan pengikutnya itu adalah kafir karena eh, Khalifah Ali menggunakan tahkim atau arbitrase, ya. Jadi pada saat perang, kemudian perangnya berhenti, dilakukan negosiasi. Negosiasinya itu antara Abu Musa al-Asy'ari dan sahabat Amr bin As. Nah, Ali mengikuti putusan tersebut. Oleh orang-orang Khawarij dikatakan bahwa Ali ini menggunakan hukum selain hukum Allah. Karena itu orang-orang Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, sebagai pimpinan negara, sebagai pimpinan umat Islam pada saat itu, ya. Dan seterusnya sampai dengan zaman kita sekarang, ya. Khawarij, Dzulkhuwaisirah, kemudian Khawarij itu kemudian beranak pinak sampai dengan masa kita hari ini, ya. Ada sampai dengan hari ini banyak kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam,
Bahkan mereka menggunakan panji-panji nama-nama Islam ya, kemudian menggunakan narasi keislaman, menggunakan dalil-dalil keislaman, menggunakan istilah-istilah Islam, tapi mereka keliru dalam pemahaman-pemahaman mereka. Ya dulu memprotes Ali juga kalimatnya bagus ya. Wahai Ali, berhukumlah dengan hukum Allah. Itu kata Ali adalah kalimat haqqin urida bihal batil ya. Bahwa kalimat mari berhukum dengan hukum Allah itu benar. Tapi ketika kalimat itu digunakan untuk mengkafirkan yang lain, maka itu keliru ya. Di apa namanya keliru. Sama seperti slogan hari ini ya. Misalnya ada orang yang mengajak, mari kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Itu kalimat benar, tapi sering digunakan atau diselewengkan. Ya. Diselewengkannya gimana? Ditujukan untuk umat Islam yang lain, yang dengan disertai tuduhan bahwa umat Islam di luar mereka itu sudah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Itu. Padahal ya di mana gitu ada orang yang mengaku Islam kemudian meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Atau kalimat itu digunakan sebagai propaganda untuk meninggalkan ajaran-ajaran ulama dengan dasar hanya akan mengambil Al-Quran dan Sunnah. Kata para ulama, kalimat-kalimat seperti itu benar, tapi seringkali tujuan menyampaikannya keliru. Ya, misalnya tadi ya, digunakan untuk menuduh orang lain tidak berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Padahal sudah jelas, ini hanya soal mungkin beda penafsiran, ya, beda pemahaman. Toh sama-sama merasa berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Nggak usah menuduh seperti itu. Kemudian bahkan para ulama itu dulu apa namanya, mereka berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan pemahaman para ulama yang lebih alim. Gitu. Contohnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu kalau menemui suatu permasalahan, Imam Ahmad cerita bahwa yang pertama kali dilihat itu adalah Imam Syafi'i. Gitu. Karena Imam Syafi'i itu adalah orang yang dianggap paling alim di masa itu. Apakah Imam Ahmad salah karena nggak langsung lihat Al-Quran dan Sunnah? Enggak. Karena kepercayaan Imam Ahmad bahwa Imam Syafi'i itu pasti berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahamannya yang lebih sempurna daripada pemahaman dirinya. Gitu ya. Apalagi kita orang awam. Nggak mungkin kita bisa memahami Al-Quran, Sunnah secara langsung. Pasti melalui penjelasan para ulama. Gitu. Ya hal paling sederhana aja misalnya apa namanya sholat ya. Apakah mungkin kita bisa melaksanakan sholat tanpa merujuk pendapatnya para ulama? Itu. Langsung dari Al-Quran, langsung dari hadis. Nggak mungkin bisa. Itu. Semua harus dari Al-Quran dan Sunnah, tapi menggunakan jalur pemahaman para ulama. Sama seperti kita berobat ya. Berobat, kita nggak mungkin naker sendiri obatnya. Gitu. Tapi harus menggunakan petunjuk apoteker. Karena kalau kita mau mengkonsumsi obat, tanpa takaran, tanpa dosis, tanpa diagnosa dari apoteker, dari seorang ahli apotek, maka kita bisa, obat itu bisa jadi racun ya. Misalnya minum bodrek, bodrek itu kan obat, harusnya menyembuhkan. Tapi karena tidak pakai aturan dokter, misalnya minumnya 8 biji atau 12 biji, ya mungkin akan mati. Gitu. Seperti itu. Sama seperti kita orang awam pengen memahami langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Itu. Mungkin bukan petunjuk yang kita dapatkan, bukan hidayah, bukan hukum yang ajaran yang benar yang kita dapatkan, tapi kesesatan. Itu. Dan itu dikatakan oleh para ulama, termasuk salah satunya adalah Ibnu Uyainah. Ini teman-teman penting catat ya perkataannya Imam Ibnu Uyainah. Imam Ibnu Uyainah itu bilang bahwa al hadisu mudillatun illa lil fuqaha. Ya. Bahwa hadis itu bisa menyesatkan itu kecuali bagi orang-orang ahli itu orang-orang yang paham orang-orang ahli fikih ya.
Jadi begitu ya, jangan terpengaruh kalau ada orang yang klaim mari kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Kalimatnya benar, tapi seringkali tujuannya adalah menyimpang. Ya. Nggak mungkin bisa memahami Al-Quran hanya dengan terjemah. Gitu. Karena terjemah itu nggak mungkin bisa mewakili isi keseluruhan dari yang diterjemahkan. Gitu. Apalagi ini Al-Quran, ya, butuh penjelasan yang panjang. Kalau misalnya dulu ulama itu, kalau misalnya Al-Quran itu sudah jelas semua, ya, kemudian bisa langsung diambil, buat apa para ulama menulis kitab-kitab tafsir sampai ratusan jilid, ribuan jilid, ya, mungkin ribuan jilid pastinya. Untuk apa itu? Itu menunjukkan bahwa untuk bisa sampai kita konsumsi, ya, kita gunakan Al-Quran, hadis itu butuh penjelasan para ulama. Gitu. Makanya ulama-ulama menuliskan kitab-kitab tafsir sampai sampai ratusan atau ribuan jilid. Ya. Nah, itu seperti itu ya, teman-teman sekalian. Jadi propaganda, jadi kalimat-kalimat seperti mari berhukum dengan hukum Allah, kemudian mari kembali ke Al-Quran dan Sunnah, itu adalah kalimat-kalimat kebenaran, tetapi seringkali tujuannya adalah apa namanya, menyimpang, ya, gitu. Gitu ya. Karena itu kitab ini hadir sebagai upaya untuk meluruskan pemahamannya, bukan meluruskan Al-Qur'annya, ya. Bukan meluruskan hadisnya, tetapi meluruskan pemahamannya, pemahaman ayat-ayat, hadis-hadis dari eh, apa namanya, orang yang tadi diramalkan oleh Nabi akan muncul itu, yaitu orang-orang Khawarij, ya, orang-orang yang kalau kita namanya hari ini sudah bermacam-macam, ya, atas nama Quran hadis jamaah, misalnya orang LDII, ya, atas nama kembali Quran Sunnah orang Salafi Wahabi, ya, atas nama Islam adalah solusi. Benar, Islam solusi, tapi seringkali itu dijadikan sebagai, ya, apa namanya, biasanya itu slogan orang-orang Ikhwanul Muslimin untuk tujuan-tujuan. Artinya kita harus lihat, tidak terjebak pada slogan, tapi kita harus lihat substansinya apa, itu dalamnya apa. Orang mengajak slogan tertentu itu apa yang dia bawa, tawarkan itu apa. Gitu. Jangan sampai terjebak pada slogan tadi, ya. Kata para ulama itu al-ibrah bil jauhar, la bil mazhar. Yang penting itu substansinya, nggak penting slogannya apa gitu, apa namanya, bungkusnya apa, formalnya apa, tapi yang penting adalah dalamnya, ya, al ibrah bil jauhar la bil mazhar. Nah, itu kita sudah bahas, ya, di pembahasan yang kedua dulu, ya, bagaimana Nabi itu meramalkan bakal munculnya mereka, gitu. Dan Nabi memerintahkan memang kita untuk melawan atau meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru tersebut, ya. Makanya kita lihat perjuangannya para sahabat, eh, apa namanya, eh, Utsman bin Affan meninggal terbunuh, Ali bin Abi Thalib meninggal terbunuh, dan banyak ulama-ulama meninggal terbunuh di tangan orang-orang Khawarij. Termasuk para ulama kita, ya, beberapa ulama dari Nusantara, dari Jawa, dari Sumatera, zaman itu ketika hidup di Hijaz yang sekarang menjadi wilayah Arab Saudi, ketika Wahabi baru muncul, banyak sekali ulama-ulama kita yang dibantai di sana, ya, karena melawan ideologi-ideologi ekstrim yang seperti ini, gitu. Nah, kita juga sudah membahas soal narasi kezoliman misalnya, ya. Nah, yang narasi kezoliman, narasi kezoliman itu adalah misalnya merasa bahwa diri mereka itu dizolimi, gitu. Diri mereka dizolimi, dan itu karena ketiadaan syariat misalnya. Ketiadaan syariat itu karena ketiadaan khilafah misalnya, gitu. Kita sudah luruskan masalah kok, alur berpikir yang seperti itu. Yang intinya adalah mereka sendiri adalah menyimpan agenda atau ambisi kekuasaan. Gitu. Pada akhirnya, ya, semua gerakan-gerakan ekstrim itu gerakan ingin mendirikan kekuasaan. Kemudian kita juga sudah bahas bagaimana orang-orang radikal itu memaknai jihad, ya. Itu sudah banyak sekali dibahas
karena memang banyak sekali yang salah paham terhadap masalah-masalah atau pemaknaan jihad ya. Kita juga sudah membahas masalah pelurusan terhadap ayat-ayat yang digunakan untuk melegitimasi tindakan-tindakan kekerasan gitu. Yang itu tentu saja tidak benar ya, dan berlawanan dengan visi besar Al-Quran, yaitu menebarkan rahmat untuk alam semesta. Kok gimana mau menebar rahmat untuk alam semesta, tapi eksklusif untuk kelompoknya? Gak mungkin ya. Mau menebar rahmat untuk alam semesta, mengajarkan kekerasan. Gak mungkin ya. Artinya kita berpikirnya sederhana saja gitu. Kalau memang agama ini, penegasan Al-Quran adalah bahwa agama itu diturunkan untuk rahmat untuk alam semesta. Ya, kita lihat perilaku. Suatu perilaku itu timbangannya adalah membawa rahmat atau tidak. Gitu. Kalau sesuatu itu membawa rahmat untuk alam semesta, ya itu berarti cocok, berarti itu Islam. Tapi ketika sesuatu itu hanya menguntungkan, gitu misalnya, kelompoknya sendiri, tapi uh, meminggirkan atau apa namanya membuang kelompok lain di luar kelompoknya, ya itu berarti bukan Islam. Gitu. Karena karakter ajaran Islam itu tidak seperti itu. Ya. Itu. Termasuk pembahasan terakhir pada Rabu kemarin adalah soal kelompok radikal itu, kelompok ekstrim itu senang sekali memonopoli ajaran Islam. Senang sekali memonopoli janji-janji Allah. Jadi kalau di Al-Quran ada janji apa namanya tentang, ya kita sudah bahas kemarin ya, surat An-Nur, bahwa Allah itu akan memberikan kekuasaan kepada hamba-hambanya yang iman dan beramal soleh. Kemudian itu diklaim bahwa itu adalah kelompoknya. Nah ini enggak, klaim-klaim semacam ini adalah klaim-klaim yang keliru, gitu. Karena memang uh, ini kan terkait dengan ayat yang turun ribuan tahun yang lalu, ya. Kemudian ada kelompok-kelompok tertentu yang baru lahir tahun 2000-an di era kita sekarang, kemudian mengklaim bahwa ayat tersebut turun untuk mereka. Bagaimana mungkin ya? Dasarnya apa mereka mengklaim yang seperti itu? Dan yang lain-lain lah, banyak ya. Banyak hal-hal semacam ini ya. Tuh. Nah, biasanya orang-orang ekstrim itu senang sekali gitu memonopoli janji-janji Allah, memonopoli ajaran Islam. Seakan representasi Islam itu adalah mereka. Kalau beda dengan mereka, berarti tidak Islam. Gitu. Al-Quran adalah mereka. Kalau beda mereka, berarti tidak ikut Al-Quran. Gitu. Aksi bela Islam, kalau nggak ikut aksi ini, berarti bukan Islam, misalnya. Gitu. Nah, ini adalah seleng monopoli itu. Jamaah, misalnya Islam jamaah. Kalau nggak gabung mereka, berarti bukan jamaah, bukan Islam gitu misalnya gitu. Nah ini monopoli. Nah, kita minggu yang lalu sudah meluruskan narasi-narasi yang seperti itu. Ya. Yang benar adalah ya bahwa janji Allah di dalam Al-Quran itu, kalau janjinya untuk orang yang beriman dan beramal soleh, ya berarti berlaku untuk semua. Jangan pernah memonopoli janji itu, mengatakan bahwa janji itu tidak berlaku untuk umat Islam yang lain. Gitu. Nah sekarang kita akan membahas pembahasan yang ke-8 ya. Eh, di halaman 116 ya, silahkan dibuka teman-teman kitabnya, buka apa namanya, kitab PDF ya yang sudah ada, sudah dibagikan ya. Ini di halaman 116. Eh, judul yang dibagikan adalah soal narasi ya, narasi antara Musa dan Firaun itu siapa yang radikal. Kenapa saya beri judul seperti itu? Karena memang ini adalah pembahasan yang ini kitab ditulis oleh ulama Mesir ya, ulama Al-Azhar. Tapi saya pernah mengalami sendiri apa yang ada di dalam kitab ini. Saya pernah diskusi di Ngeruki ya, di Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar nama pondok ini. Pondok ini cukup terkenal ya. Pondoknya, pesantrennya Abu Bakar Ba'asyir, yang banyak sekali tokoh-tokoh teroris JI ya, Jamaah Islamiyah itu berasal dari pesantren ini ya.
Saya kebetulan pernah silaturahim di sana dan kemudian diskusi dengan semua pimpinan-pimpinannya. Pondok pesantren Al Mukmin Ngeruki ini ada ketua yayasannya, ada para pengajar-pengajarnya dan yang lain-lain. Dan salah satu yang sering di apa namanya dijadikan propaganda atau narasi oleh mereka itu adalah eh, kalau misalnya, nah, jadi mereka itu pertanyaannya begini, kalau misalnya merujuk pada Al-Quran, antara Nabi Musa dan Fir'aun, itu siapa yang radikal? Gitu. Mereka maksudnya itu ingin mengatakan bahwa mereka itu Nabi Musa. Itu. Yang mereka itu Nabi Musa. Dan yang dilawan itu pemerintahan adalah ibarat Fir'aun. Gitu. Nah, kemudian apakah kira-kira cerita seperti Nabi Musa itu kemudian karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Nabi Musa dianggap radikal? Tuh, seperti itu pertanyaannya. Jadi mereka itu ingin memposisikan diri sebagai Nabi Musa dan pemerintah itu adalah Fir'aun. Apakah mereka itu layak disebut radikal? Itu seperti itu maksudnya ya. Padahal yang dilakukan oleh mereka itu menurut mereka seperti Nabi Musa memprotes Fir'aun. Nah, saya jawab itu. Pertama saya bilang, itu padanan atau pemahaman yang seperti itu jelas keliru. Kenapa? Kalau Nabi Musa itu seorang nabi yang maksum dan mendapatkan wahyu. Nabi Musa itu sudah dijamin benarnya. Karena Musa itu seorang nabi yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Sudah dijamin benar. Gitu. Kalau kali, oke, satu itu. Yang kedua, yang dilawan oleh Musa itu adalah Fir'aun. Yang kafir dan sudah jelas salahnya. Gitu. Kenapa kalian menyamakan diri kalian dengan Nabi Musa itu salah? Ya kalau kalian tuh bukan nabi. Kalian tidak mendapatkan wahyu, kalian tidak maksum. Yang dihadapi oleh kalian itu sesama muslim. Gitu. Pemerintah Indonesia, pemerintahnya mayoritas muslim. Jelas mereka syahadat, mereka mengakui keesaan Allah, mereka mengakui kenabiannya Nabi Muhammad, mereka sholat, mereka zakat, mereka puasa, mereka haji. Ya. Banyak di antara pemerintah itu bahkan yang isinya adalah para ulama, wakil presidennya ulama, menteri-menteri sebagian adalah alumni-alumni pesantren, ngerti agama semuanya. DPR itu banyak kiai, banyak para ulama, jelas tidak bisa disamakan. Gitu. Jadi kalau mereka menyamakan dirinya dengan Nabi Musa, jelas salah. Karena Nabi Musa itu seorang nabi yang maksum mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Sementara mereka tidak. Yang dihadapi oleh Nabi Musa itu Fir'aun yang kafir dan jelas salahnya. Itu. Sementara yang dihadapi oleh mereka adalah pemerintah Indonesia yang muslim. Belum tentu mereka lebih benar daripada pemerintah. Bisa jadi pemerintah lah yang benar karena mayoritas. Itu. Jelas Nabi itu perintahnya adalah apa namanya? Faida ro'aitum ikhtilafan kasiro fa'alaikum bisawadil a'zam. Pesannya Nabi itu adalah kalian nanti di akhir zaman akan melihat perselisihan, akan melihat banyaknya khilafiyah, perbedaan pendapat. Nah, pesannya Nabi, kalau kalian mengalami itu, fa'alaikum bisawadil a'zam. Ikuti yang mayoritas. Sekarang mayoritas umat Islam itu apa? Mayoritas umat Islam itu ahlus sunnah wal jamaah yang pemikirannya moderat, wasatiyah. Adapun kelompok-kelompok teroris itu kecil kelompoknya, kelompok jamaah Islamiyah, paling berapa biji orangnya. Kelompok jamaah Ansarud Daulah, HTI, FPI, ya Salafi berapa sih? Berapa biji? Itu mayoritasnya di seluruh dunia ya Ahlus Sunnah wal Jamaah
yang berpikir moderat, dan itu yang kata Nabi harus diikuti. Tuh. Jangan sampai mereka ini kok bisa-bisanya gitu mereka merasa lebih benar daripada yang mayoritas gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini yang didiskusikan di dalam kitab ini ya. Nah, lagi pula ya, meskipun Nabi Musa itu benar dan meskipun Fir'aun itu pasti salahnya, ya, itu pun Allah perintahnya adalah faqula lahu qawlan layyina. Katakan wahai Musa dan Harun, bicaralah kepada Fir'aun dengan pembicaraan yang lembut. Nah, sekarang enggak ya. Sekarang tuh ngerasanya sudah paling benar, caci maki, semua bahasa kasar semuanya keluar. Bahkan kadang-kadang tidak cukup dengan kata-kata bahasa kasar, tapi ngebomi di mana-mana. Ya. Ajarannya siapa yang ngajarkan perintah ngebom itu ajarannya siapa? Gitu. Allah aja yang jelas-jelas Nabi Musa itu benar dan yang dihadapi itu Fir'aun yang ngaku Tuhan. Perintahnya Allah faqula lahu qawlan layyina. Katakan atau bicaralah dengan kata-kata yang lembut. Itu. Ini kalau sampai ada yang caci maki, apalagi kemudian menggunakan kekerasan, ya itu sudah jelas. Ya. Nah, ini problem ya. Bagaimana mereka itu seringkali merasa bahwa mereka itu adalah paling benar, seakan-akan wahyu turun kepada mereka, memposisikan diri seperti Nabi Musa. Gitu. Sama seperti para habaib, beberapa oknum habaib. Ya. Ini evaluasi gitu, harus evaluasi bahwa kalaupun benar ya, dan keturunan Nabi itu pasti ada, karena memang perintahnya ada di dalam Al-Quran. Keturunan Nabi itu mesti ada, dan wajib untuk dihormati. Itu ketentuannya begitu. Tapi apakah semua orang yang mengaku Habib itu adalah pasti keturunan Nabi? Kan enggak. Gitu. Banyak nyatanya yang jual beli sertifikat keturunan Nabi itu banyak. Tuh. Nah persoalannya kadang-kadang kalau sudah mengaku Habib, ngerasa paling benar, ngerasa bahwa dirinya itu adalah sama seperti yang dipercaya oleh dirinya adalah kakeknya sendiri, yaitu Nabi Muhammad. Ngerasanya begitu, padahal beda jauh. Kalau Nabi itu maksum, mesti benernya dapat wahyu langsung dari Allah. Dan kalaupun misalnya mereka itu benar keturunan Nabi, kan nggak ada jaminan maksum. Nah sekarang ini kadang-kadang ada oknum lah, tentu yang baik sangat banyak harus, dan itu kita semua akui gitu. Ada ya habaib-habaib orang-orang soleh yang baik, tapi yang nggak semuanya harus diikuti dan nggak semuanya harus apa namanya dijadikan panutan, difilter mana yang baik, dan mereka tidak maksum sekali lagi. Jadi parameter hukum syariat itu tetap berlaku. Kalau sesuai syariat ya harus diikuti. Tapi habaib yang mabok, habaib yang narkoba, habaib yang nggak sholat, masa mau diikuti? Kan nggak mungkin. Tuh, seperti itu. Habaib yang mengajarkan apa namanya akhlak yang tercela kan nggak mungkin diikuti. Seperti itu ya. Baik, ayatnya adalah qauluhu ta'ala fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha lidughriqa ahlaha laqad jita syai'an imra. Ya. Ini kisahnya. Ini potongan ayat kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir ya di dalam surat Al-Kahfi ayat 71. Nah, ayat ini ayat Al-Kahfi 100 sorry. Ayat Al-Kahfi nomor 71 ini ya kalau kita kan mungkin sudah saya kayaknya nggak perlu nerangkan ya bagaimana kisah ini, kisah yang cukup panjang antara pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tetapi salah satunya adalah ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa itu sedang berjalan di pantai. Ya. Kemudian mereka mendapatkan tumpangan, apa namanya, tumpangan perahu, kapal. Nah di tengah laut, di tengah-tengah laut, tiba-tiba Nabi Khidir itu membocorkan atau melubangi, ya, melubangi kapal itu dengan kapak, dengan kapak.
Tentu saja Nabi Musa langsung protes. Loh, kok bisa Anda melubangi kapal ini? Apakah kamu mau melubangi kapal ini sampai kapal ini tenggelam semua penumpangnya? Yang kamu lakukan tuh jelas nggak bisa diterima, gitu, kata Nabi Musa. Nah, gitu. Nah, ini pemaham ayat seperti ini sering disalahpahami atau digunakan oleh orang-orang ekstrim sebagai ala jawazi tadmiri apa namanya munsyaatil waton wa takhribihi kama anal Khidr alaihi salam khoroba juz'an minas safinati liyunqidaha min malikin ghasibin, ya. Jadi ayat ini itu sering disalahpahami, sering digunakan oleh orang-orang ekstrim sebagai dasar bolehnya merusak aset-aset negara, merusak fasilitas-fasilitas negara, sebagaimana Khidir itu merusak kapal tersebut atau perahu tersebut. Ya. Al-Fahmul Munir. Al-Khadir alaihi salatu wassalam. Fa'ala dzalika biwahyin shorihin minallah. Pertama, ya, seperti yang tadi saya singgung. Kalau Nabi Khidir melubangi perahu, itu karena memang beliau itu nabi dan melakukannya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Khidir itu bilang kepada Nabi Musa, "Wa ma fa'altuhu an amri." Ini itu bukan inisiatif saya sendiri, ya. Ya, dari siapa lagi kalau bukan dari Allah? Pasti dari Allah, gitu. Nah, sekarang fakaifa yatajarra'u insanun ala an yaquma bitadmiri wa takhribi min 'indi nafsihi wa yadda'i annahu yaf'alu kama fa'ala al-Khidir wa huwa lam yaf'al dzalika illa biwahyin. Bagaimana mungkin kemudian ada orang yang bukan nabi muncul kemudian melakukan kerusakan seperti sebagaimana itu dan kemudian mengklaim bahwa itu dilakukan sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Khidir, gitu. Betapa beda jauhnya, gitu. Karena Nabi Khidir itu dapat wahyu, sementara orang tersebut tidak mendapatkan wahyu. Nah, kemudian kenapa mereka justru nggak mau ikut Nabi Musa? Itu Nabi Musa itu protes kepada Nabi Khidir, diprotes. Dan tasarruf dan yang dilakukan oleh Nabi Musa itu adalah ajaran syariat yang asli itu ya begitu. Normalnya, ya, normalnya. Ya. Kita misalnya naik kapal, atau nggak usah naik kapal, naik mobil, atau naik pesawat. Nah, di tengah-tengah naik pesawat, ada orang yang mecah kaca jendela pesawatnya, misalnya. Coba secara secara nalar, ya, secara aturan, ya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita itu membenarkan atau kita harus mencegah orang tersebut membuat seluruh penumpangnya celaka? Yang harus kita lakukan tentu mencegah, ya. Naik pesawat, ada orang yang mecah jendelanya pesawat. Yang harus kita lakukan yang mencegah. Itu syariat yang benar itu seperti itu. Normalnya begitu. Kenapa mereka tidak mengikuti Nabi Musa yang justru berupaya menjaga fasilitas ini tetap bisa digunakan dengan baik? Kenapa alasannya ngikuti Nabi Khidir, gitu maksudnya? Nggak ada pengecualiannya kecuali memang mendapatkan wahyu. Kalau yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu pengecualian karena memang perintah langsung dari Allah. Dan menurut beberapa riwayat itu, coba Anda baca dalam kitab tafsirnya. Nggak usah yang besar-besar. Baca kitab tafsir Jalalain. Di dalam kitab tafsir Jalalain itu diterangkan. Menurut riwayatnya, air laut itu tidak bisa masuk ke dalam kapal melalui lubang yang dibuat oleh Nabi Khidir. Itu keistimewaan, istimewaan sendiri, ya. Air lautnya saja itu tidak bisa masuk melalui lubang yang dibuat oleh Nabi Khidir. Mungkin kalau lubangnya kita yang buat, ya kapal itu sudah tenggelam. Karena kita bukan siapa-siapa, nggak dapat wahyu. Tapi ketika yang bikin itu Nabi Khidir dan bikinnya itu atas arahan wahyu, ya, air pun nggak bisa masuk. Gitu. Seperti itu. Jadi kita ini sebagai orang biasa berpegang pada syariat.
Syariat itu yang dipegang oleh Nabi Musa. Kalau yang dilakukan oleh Nabi Khidir, sebagai orang biasa, kita nggak boleh ngikuti. Bunuh anak kecil misalnya. Ya jelas nggak boleh lah. Tapi Nabi Khidir karena mendapatkan wahyu, perintah langsung dari Allah kepada beliau, bahwa anak itu kalau besar akan bermasalah, maka Nabi Khidir membunuh anak tersebut. Dan itu diprotes oleh Nabi Musa. Karena normalnya memang salah. Gitu. Dan kita ikut Nabi Musa karena kita orang berpegang pada syariat. Ya, sama seperti kalau ada wali-wali yang majzub. Wali yang majzub itu nggak boleh diikuti. Ya, misalnya ada wali yang majzub. Ya, dia nggak sholat. Orang soleh, dia nggak sholat. Apakah boleh kita mengikuti? Ya nggak boleh. Kecuali kita mengalami sendiri kondisi seperti itu. Contohnya seperti misalnya, dalam kisah kan ada wali seperti Sunan Kalijaga. Dia nggak sholat bertetapad ini. Apakah kita boleh mengikuti? Ya, jelas nggak boleh. Kecuali kalau orang majdzub itu kan udah kondisi tertentu memang itu dibuat oleh Allah seperti itu. Gitu. Dicabut kesadarannya. Gitu. Sehingga menjadi seperti itu. Tapi bagi orang yang normal tentu nggak boleh mengikuti perilaku-perilaku seperti itu. Ya. Jadi nggak boleh. Dan yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu bermanfaat. Karena Nabi Khidir tahu akan ada perampok yang mengambil perahu-perahu yang bagus. Begitu melihat perahunya lobang, maka nggak diambil. Nah, kalau ada orang ekstrim, orang radikal, ngancurkan apa namanya kantor pemerintahan misalnya, ngancurkan fasilitas publik ya misalnya, apa terus manfaatnya? Wong dia ini bukan orang yang dapat wahyu. Manfaatnya apa? Nggak ada. Itu hanya doror, ya, hanya apa namanya, hanya mendatangkan madorot murni, madorot. Nggak ada manfaatnya apa-apa. Jadi sekali lagi ya, kesalahan mereka itu, kesalahan orang-orang ekstrim itu sering memposisikan dirinya sebagai penerima wahyu, padahal bukan penerima wahyu. Seakan-akan mereka itu paling benar, yang lainnya salah. Tuh. Yang dimaksud di dalam Al-Quran itu hanya mereka, yang lain tidak. Nah, ini, ya, keliru di situ. Kemudian berikutnya, ayatun ukhra di halaman 119 ya. Qauluhu ta'ala inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khotiin. Ya. Ini ada kalimat sebelumnya ya. Jadi kalimat sebelumnya. Jadi ini kan mengisahkan Nabi Musa ketika dialirkan ke sungai ya oleh ibunya dan kemudian ditemukan oleh keluarga Fir'aun. Nah, Fir'aun, Haman dan bala tentaranya itu keliru ya, keliru karena orang inilah Nabi Musa inilah yang pada akhirnya nanti akan membawa risalah dan melawan ajaran-ajaran Fir'aun gitu. Al-fahmul maghlub. Masalahnya di mana? Gitu. Masalahnya adalah istadilluna bihadhil ayah istidlalan maghluton fayahmiluna ma'naha ala anna kulli hakimin yukhalifunahu wa yukaffirunahu fa innahum yuriduna sarfal muwazzafin wal ummal wa rijalul muassasat al mukhtalifah an tanfidhi qararatihi al idariyah wal intidami fi a'malihim wa yadghatuna ala a'sabin nasi bihadzal fahmi haitsu yusawwaruna lisyakhsi annahu haitsu yusawwiruna lisyakhsi annahu idza imtathala al-amr faqad syara min junudi dzalamati wa yushbihuna junuda fir'aun. Jadi ayat di atas itu sering digunakan secara keliru, secara salah oleh orang-orang ekstrim dengan mengatakan bahwa apa namanya eh, kalau misalnya para pegawai pemerintah, aparat pemerintah, ya, aparat sipil, aparat tentara, ya pokoknya semua lah yang bekerja di bawah pemerintah itu kalau terus-terusan nurut kepada pemerintahannya, maka itu seperti tentaranya Fir'aun, seperti bala tentaranya Fir'aun, atau seperti teman-temannya Fir'aun. Disamakannya begitu.
karena memperjuangkan atau melestarikan kezoliman itu. Nah, ini jelas sekali lagi ya. Nah, eh, kalau nanti ini bukan hanya apa namanya, bukan hanya wacana ya, tetapi memang betul terjadi. Kalau orang-orang HTI, orang-orang Hizbut Tahrir, biasanya mereka punya namanya Lajnah Thalabun Nusrah. Lajnah Thalabun Nusrah itu fungsinya apa? Fungsinya adalah merekrut polisi, merekrut tentara, merekrut ya pokoknya terutama tentara ya, TNI. Tujuannya adalah untuk didoktrin supaya membelot dari negara. Tuh. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang HTI namanya Thalabun Nusrah. Ya. Jadi HTI itu pengen ya atau mencita-citakan khilafah. Sementara dia tidak mau ikut proses, ya. Ikut pemilu misalnya tidak mau, ikut pemilihan nggak mau, bikin partai tidak mau, demokrasi nggak mau. Kalau caranya seperti itu, ya, terus kira-kira jalannya apa? Mereka bisa mendirikan khilafah. Ya jalan satu-satunya itu ya melakukan kudeta. Kalau aturan proses hukum mereka tidak mau ikut, satu-satunya jalan yang mereka bisa mendirikan khilafah itu ya dengan kudeta. Dan kudeta itu yang bisa melakukan adalah tentara, karena tentara yang punya senjata. Karena itu biasanya mereka punya konsep namanya Thalabun Nusrah. Bagaimana merekrut tentara sebanyak-banyaknya untuk ikut HTI. Nah, ini yang dibahas di dalam pembahasan kita malam ini itu pembahasan yang seperti itu. Kemudian kalau Ikhwanul Muslimin itu mereka punya konsep juga infiltrasi itu. Biasanya mereka punya slogan Muslim negarawan. Sebagai Muslim harus terlibat aktif di pemerintahan gitu. Tapi intinya untuk membelokkan arah atau membelokkan jalannya pemerintahan. Makanya meskipun di pemerintah, tapi mereka tidak pernah mau mengakui Pancasila gitu dan seterusnya. Nah ini yang kadang-kadang yang dijadikan dasar adalah ayat Al-Quran. Padahal itu jelas perbuatan salah. Gitu. Mengkhianati negara tempat mereka beribadah. Ya. Mengkhianati pemerintahan yang sah. Mengkhianati negara yang sudah disepakati oleh semua elemen bangsa, termasuk umat Islam. Sudah sepakat kok berkhianat. Nah, kenapa itu salah? Pertama adalah karena inna fir'aun ya, rojulun qadir takaba jarimatan ha'ilatan. Kalau yang dilawan itu Fir'aun, sudah jelas di dalam ayat tadi itu. Kalau Fir'aun itu sudah jelas, dia pelanggarannya sangat serius karena dia mengaku sebagai Tuhan dan mereka dan Fir'aun itu terang-terangan mengakui itu. Makanya Fir'aun itu bilang ke masyarakatnya, Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian. Itu. Kemudian rakyatnya bilang, Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Kami ini nggak tahu ada Tuhan selain kamu, wahai Fir'aun. Ini kata umatnya. Udah jelas-jelas terang-terangan Fir'aun tuh ngaku Tuhan di depan umatnya dan umatnya juga mengakui bahwa Tuhan mereka adalah Fir'aun. Dan Fir'aun tuh memusuhi Nabi Musa. Dan Fir'aun itu bersama dengan para pengikutnya itu memerangi Nabi Musa. Wara'al mu'jizat min Musa fajahada biha wa kadzdzaba wa junuduhu yarana dzalika minhu. Dan para pengikutnya itu melihat mukjizatnya Nabi Musa, tetapi mereka mendustakan. Dan mereka bersikukuh mengikuti Fir'aun. Padahal mereka sudah ditunjukkan mukjizat. Nah, bagaimana mungkin kondisi seperti itu lagi-lagi ya disamakan dengan kondisi pemerintahan di Indonesia? Apakah pemerintahan di Indonesia ini ngaku Tuhan? Kan enggak. Apakah rakyat Indonesia itu menganggap bahwa presidennya adalah Tuhan? Kan enggak.
Apakah pemerintah itu misalnya memusuhi orang seperti Nabi Musa, memusuhi para ulama? Kan tidak. Bahkan ulamanya dijadikan wakil presiden. Nah, ulama-ulama di Indonesia ini ada jutaan santri, ada ratusan ribu pesantren. Kalau pemerintah tuh benci Islam, ya buat apa? Kenapa masih rukun? Masih itu. Kalau ada misalnya tokoh-tokoh tertentu, itu diproses hukum, bukan karena ulamanya. Nggak ada yang namanya kriminalisasi ulama, itu nggak ada. Ya. Nyatanya ulama-ulama yang waras-waras itu nggak diapa-apakan sama pemerintah. Kalau sampai ada orang seperti Rizik Syihab, ya memang dia pelaku kriminal, pantas untuk dihukum. Dan yang lain-lain, karena memfitnah, karena nyebar hoax, karena menghasut, karena memprovokasi misalnya, karena membuat kekacauan misalnya, itu nggak pandang bulu siapapun ya. Selama berlaku kriminal, ya diproses hukum. Bukan karena mereka ini ulama. Gitu. Ada kalau kriminalisasi ulama, berapa banyak ulama-ulama ini yang akan dihukum? Gitu. Nyatanya nggak ada apa-apanya kondisi kita hari ini dengan zamannya, misalnya Khalifah Al-Ma'mun ya, misalnya Khalifah Mu'tasim misalnya dan lain-lain. Di yang pada apa namanya Yaumul Mihnah ya, di mana pemerintah pada saat itu memaksa para ulama untuk meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Banyak ulama-ulama yang dipenjara pada saat itu karena tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Kalau hari ini ulama-ulama nggak, kalau nggak kali ini nggak ada ulama dikriminalkan tuh nggak ada. Yang ada adalah ulamaisasi kriminal. Para pelaku kriminal dianggap ulama karena pakai jubah, karena pakai imamah dianggap ulama. Padahal sebenarnya dia pelaku kriminal. Gitu ya. Eh, Nah, itu. Kemudian lakin hal yajuzu tasbihum bi Fir'aun. Nah, tasbihuhum bi Fir'aun alladzi kafara billah wa da'al uluhiyah tsumma kharaja bi junudihi liqitali nabiyyin karim. Jadi orang-orang ekstrem itu senang sekali menyamakan atau menganalogikan pemerintahnya itu dengan istilah Fir'aun. Makanya ada orang seperti, ya banyak lah. Saya kira pemerintah-pemerintah yang pernah berkuasa di Indonesia, dimanapun di seluruh dunia ya, saya kira yang Muslim ya, mungkin pasti pernah menyandang atau dituduh atau digelari sebagai Fir'aun. Jokowi dituduh Fir'aun berkali-kali. Dituduh Fir'aun oleh Abdullah Hamahua namanya. Misalnya, Abdullah Hamahua itu mantan komisioner KPK. Kemudian orangnya anti pemerintah, tapi minta ketemu Jokowi. Setelah setelah diterima dengan baik oleh Jokowi di istana, malah ketika keluar malah bilang, saya itu laksana Nabi Musa yang mendatangi Fir'aun. Dengan sombongnya gitu dia mengatakan seperti itu. Dia merasa dirinya Nabi Musa dan yang didatangi adalah Fir'aun. Ini jelas-jelas perilaku yang bukan perilaku Islam. Sebisa mungkin Islam itu kan mengajarkan ketawaduan, ya, mengajarkan rendah hati, nggak melarang perilaku sombong. Nah kok ini kok terang-terangan? Padahal belum tentu dia lebih soleh, belum tentu dia lebih benar. Gitu. Dia ini siapa? Gitu. Sama seperti yang lain. Muslim biasa, bukan Nabi yang maksum. Dan yang didatangi itu adalah presiden yang Muslim, yang sholat, bukan Fir'aun yang kafir dan mengaku Tuhan. Nah ini seringkali ada perilaku-perilaku orang-orang seperti ini yang congkak dan sombong, gitu ya. Itu seperti itu. Ini yang dibahas dalam kitab ini. Padahal ini penulisnya orang Mesir, tapi kalau dicocokkan dengan di Indonesia, ya perilaku-perilaku itu nggak beda, sama aja. Ya. Di sana ada, ya di sini juga ada. Ini perilaku yang lebih parah karena bukan hanya sekedar mengkafirkan
tetapi sampai menyamakannya dengan Fir'aun. Mengkafirkan orang saja nggak boleh, ya, selama orang tersebut masih sholat menghadap kiblat. Nah ini kok bukan hanya puas dengan mengkafirkan, sampai menyamakannya dengan Fir'aun. Betul. Nah, kemudian di terakhir di paragraf di halaman 122 itu halaman barisan paling bawah, ya. Ini penting saya kira menjadi poinnya. Di barisan paling bawah itu wantolaqa ila ayatin nazalat fil kafirin fahamalaha alal mu'minin. Ya. Ini sebenarnya perkataannya sahabat Ibnu Umar. Ya. Jadi zamannya sahabat saja perilaku orang senang mengkafirkan itu sudah ada. Ya. Orang-orang Khawarij itulah, ya. Orang-orang yang mengkafirkan para sahabat. Kata Ibnu Umar, orang-orang radikal itu salah satu ciri karakternya apa? Kata Ibnu Umar adalah innahum. Ini bahasa sudah melakukan adaptasi. Bahasa aslinya itu begini. Innahum intoliku ila ayatin nazalat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Jadi orang-orang radikal itu salah satu karakternya apa? Kata sahabat Abdullah bin Umar, kata Ibnu Umar, orang radikal itu adalah orang yang senang menggunakan ayat yang sebetulnya ayat itu turun kepada orang kafir, tapi kemudian ayat itu ditujukan untuk orang-orang mukmin. Tuh. Nah, seperti itu. Jadi ini ciri-ciri orang radikal itu menurut Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar. Ini yang bilang sahabatnya. Sekali lagi, bukan yang bilang tuh bukan bukan saya, bukan siapapun, bukan ulama yang ada hari ini. Ini yang bilang adalah sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bilang, salah satu ciri orang radikal adalah innahum intoliqu ila ayatin nazalat fil kufar faja'aluha 'alal mu'minin. Mereka senang sekali menggunakan ayat-ayat yang turun kepada orang kafir. Sebenarnya ayatnya ditujukan untuk orang kafir, tapi kemudian diterapkan untuk orang-orang mukmin. Ini salah. Contohnya yang paling jelas adalah ayat hakimiyah itu. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Itu adalah ayat yang jelas-jelas. Baca ayat sebelumnya, baca ayat setelahnya. Semuanya eh, berkaitan dengan urutan narasi ayat-ayat yang turun kepada orang Yahudi. Ya, kok diterapkan kepada orang dan banyak ayat-ayat yang lain. Ya. Ya, ini kesalahan orang-orang radikal itu begitu. Menggunakan ayat yang sebenarnya turun kepada orang kafir, kemudian ditujukan kepada orang-orang mukmin. Ya. Seringkali juga menggunakan ayat yang sebetulnya turun dalam kondisi peperangan, diterapkan dalam kondisi damai. Nah, ini yang salah. Salahnya di situ. Fahadal fahmul urib hafilun bin aglab yulsaqu bil ayat al-karimah takwilan munharifan wa yansabulaha adadan minal ma'ani al-fasidah wa yantaliqu li ayatin nazalat fi man tajru'u wadda al-uluhiyah liufassiraha wa yata'awalaha hatta yaj'ala ma'anaha yatanawalul muslimin ba'da an ta'adda alaihim wa kaffarahum. Ya. Nah, pemahaman-pemahaman yang sudah kita bahas itu adalah contoh pemahaman-pemahaman yang aneh dan apa namanya keliru, ya, menggunakan ayat-ayat kemudian dipahami secara distortif, secara keliru, kemudian apa namanya menggunakan ayat-ayat yang sebetulnya turun kepada Firaun yang jelas kekafirannya mengaku Tuhan diterapkan kepada pemerintahan yang muslim itu mengklaim ayat-ayat yang turun kepada Nabi diklaim turun kepada dirinya. Nah, ini kekeliruan orang-orang ekstrim yang harus kita hindari, ya, harus kita hindari. Saya kira itu ya untuk malam hari ini. Jadi ada dua poin. Yang pertama adalah ayat yang kita bahas adalah ayat yang membahas soal kisahnya Nabi Khidir kemudian diklaim sebagai apa namanya upaya untuk membenarkan
kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan, dasarnya Khidir pernah merusak perahu. Padahal itu jelas salah, karena Nabi Khidir itu Nabi yang menerima wahyu. Kalau mereka kan bukan. Gitu. Dan yang harus kita tiru adalah perilakunya Nabi Musa. Karena kondisi normalnya memang begitu. Kita berpegang pada syariat. Gitu. Yang kedua adalah kita nggak boleh menganggap orang lain itu Fir'aun. Terutama menganggap pemerintahan itu layaknya Fir'aun. Dan menganggap bahwa diri kita itu adalah Nabi Musa. Karena jelas beda jauh. Ya. Nggak mungkin kita mengatakan bahwa pertama kita bukan Nabi yang maksum. Yang kedua pemerintahan yang biasanya mereka kafirkan itu adalah isinya adalah orang-orang Muslim. Jangan disamakan dengan Fir'aun yang kafir dan mengaku Tuhan. Saya kira itu untuk malam hari ini. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan, tanggapan atau pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Enggak ada ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji ini. Ya. Kadang-kadang ada hal yang mungkin ada yang kita nggak srek di hati kita, nggak cocok. Tetapi kalau selama itu kebenaran, itu adalah hal yang harus kita terima. Ya. Ini ada satu pertanyaan apa ini? Pemahaman radikal di mana ciri-cirinya menggunakan ayat yang sebenarnya ditujukan kepada orang kafir. Misalnya kalau dilakukan oleh orang Muslim, gimana? Ya itu tadi, ya itu adalah perkataan Ibnu Umar. Ya. Perkataan Ibnu Umar bahwa orang-orang ekstrim itu, orang-orang radikal itu menggunakan ayat yang sebenarnya turun kepada orang kafir. Saya contohkan tadi, ada ayat bahwa siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Tuh. Itu adalah ayat yang turun kepada orang Yahudi. Ya, karena orang Yahudi itu berselisih. Orang Yahudi yang orang biasa dan orang Yahudi yang kalangan elit. Kalau ada orang Yahudi kalangan elit itu, kalau ada orang Yahudi biasa melakukan perbuatan kriminal, ya, misalnya orang Yahudi itu mencuri. Kalau yang melakukan orang Yahudi biasa, rakyat biasa, itu dipotong tangannya. Tapi kalau yang melakukan itu orang Yahudi yang terhormat, itu dibiarkan. Nah ini kemudian antara Yahudi yang orang biasa dan yang terhormat itu berselisih. Mengadukan kepada Nabi. Gitu. Maka kemudian setelah mereka ngadu kepada Nabi, turunlah ayat, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Jadi ini ayat sebetulnya turun kepada orang Yahudi. Nah kemudian oleh orang-orang radikal itu digunakan untuk mengkafirkan orang yang Muslim. Paham ya sampai di sini? Jadi jelas salah. Ayat yang sebenarnya turun untuk orang-orang Yahudi, asbabun nuzulnya untuk orang-orang Yahudi, kemudian diterapkan kepada orang-orang Islam. Sebenarnya banyak ayat-ayat yang lain. Misalnya gini, ada ayat yang turun kepada penyembah berhala. Penyembah berhala itu dikritik oleh Allah. Kenapa kalian menyembah berhala? Padahal berhala itu tidak membawa manfaat dan tidak membawa madorot. Berhala itu patung, yus patung lah. Patung itu bisa apa sih? Nolong kita nggak bisa, ngancem kita juga nggak bisa. Nah, kenapa disembah? Kemudian dijawab oleh penyembah berhala itu bahwa mana buduhum illa liqorribuna ilallahi zulfa. Kami ini nggak nyembah berhalanya, tapi kami ini menjadikan berhala sebagai perantara itu untuk mendekatkan kepada Tuhan. Ini kan jelas ayatnya turun kepada penyembah berhala. Paham ya? Ayat ini turun kepada apa? Penyembah berhala. Tapi kemudian datang orang Wahabi. Orang-orang Wahabi ini kemudian mengatakan bahwa orang yang tawasul itu hukumnya kafir sama seperti penyembah berhala. Dalilnya ayat tadi.
Nah, ini jelas salah. Karena ayat tadi itu konteksnya adalah untuk penyembah berhala. Kok tiba-tiba digunakan untuk orang mukmin? Ya jelas salah. Kalau orang mukmin itu jelas imannya kepada Allah. Itu. Kenapa orang itu kemudian bertawasul? Tawasul itu bukan pada diri orangnya, tetapi kepada derajat yang orang tersebut yang mulia di sisi Allah. Dan tawasul itu digunakan bukan hanya oleh orang Islam hari ini. Ya. Para sahabat itu melakukan tawasul. Sahabat Umar waktu paceklik tawasul dengan sahabat Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas ini adalah sepupunya Nabi. Itu. Jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kelirunya di situ. Orang-orang ekstrim ini sering menggunakan ayat yang sebenarnya ayatnya berlaku untuk orang kafir, diberlakukan kepada orang mukmin. Contohnya paling gampang tadi ya. Ayat turun kepada penyembah berhala. Menyembah berhala itu menyembah berhala katanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu orang Wahabi datang, katanya yang tawasul itu kafir seperti penyembah berhala. Ini jelas keliru di situ ya. Nanti baca-baca lagi ya. Banyak pembahasan masalah ini di dalam apa namanya kitab-kitab yang lain. Saya kira kita pernah baca kitab Mafahim Yajib Antusohah. Di situ kita dulu pernah membahasnya panjang lebar masalah yang seperti ini. Gitu. Masalah tawasul, masalah ziarah kubur, dan seterusnya. Gitu. Yang seringkali kadang-kadang dikafirkan menggunakan ayat-ayat yang sebetulnya itu ayatnya turun untuk orang kafir. Gitu. Padahal kan beda ya, padahal beda. Kalau orang Islam itu ziarah kubur, nggak pernah ada orang minta ke kuburannya tuh nggak ada. Yang ada itu mendoakan kepada orang yang sudah meninggal itu. Nah sekarang karena disamakan dengan orang kafir, kalau orang kafir kan memang nyembahnya ya nyembah pohon, nyembah batu. Jangan disamakan dengan orang ziarah kubur itu beda jauh. Ya. Kalau orang yang penyembah pohon itu memang dia percaya bahwa Tuhannya itu pohon. Nah, kalau orang ziarah kubur kan nggak ada yang minta ke kuburan. Mintanya ya kepada Allah. Mendoakan bapaknya yang sudah meninggal. Mendoakan atau apa namanya mendoakan tawasul tadi ya. Tawasul kalau misalnya apa namanya uh, meminta keberkahan. Itu keberkahan itu bukan punya kuburannya. Keberkahan itu yang punya Allah. Tapi karena orang yang didatangi adalah orang yang punya posisi yang mulia di sisi Allah, kayak kita lah mau ketemu dengan pejabat misalnya, atau ketemu dengan tokoh tertentu, pengen ketemu dengan Profesor Nazaruddin Umar misalnya. Padahal kita ini mahasiswa biasa. Perlu nggak kira-kira menggunakan perantara? Ya perlu. Mungkin kita lewat dosennya yang dekat dengan beliau. Gitu. Nah ini yang dinamakan dengan tawasul. Gitu. Seperti itu hanya perantara saja. Kita tidak meyakini bahwa yang memberikan manfaat maturut itu adalah yang ditawasuli itu. Gitu ya. Nah, ini kekeliruan-kekeliruan orang ekstrim yang mestinya harus kita hindari. Saya kira cukup ya untuk malam hari ini. Insya Allah kita sambung lagi pada hari Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.